Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah, semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Baik, teman-teman, hari ini kembali lagi bersama saya, Suci Jayanti dalam pembelajaran Ekonomi Modul 4 mengenai penggerak ekonomi negeriku. Sebelum belajar, baiknya kita awali dulu dengan mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan teman-teman silahkan siapkan alat tulis, sinyal yang bagus, dan tempat duduk ternyaman supaya teman-teman bisa fokus dalam belajar hari ini. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama adalah memahami pengertian badan usaha. Yang kedua, teman-teman menjelaskan bentuk atau mengetahui bentuk-bentuk badan usaha yang terdiri dari BUMN, BUMDes, BUMD, dan koperasi. Selanjutnya, teman-teman mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan tiap badan usaha. Dan terakhir, teman-teman menjelaskan peran badan usaha dalam perekonomian. Pengertian badan usaha, di mana badan usaha adalah rumah tangga ekonomi yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup serta memperoleh laba. Ya, itu pengertian dari badan usaha ya, teman-teman. Selanjutnya, jenis-jenis badan usaha. Badan usaha itu pertama terdiri dari BUMN atau singkatan dari Badan Usaha Milik Negara, di mana bentuknya adalah persero atau PT, perum, dan perjan. Adapun tujuannya adalah untuk melayani kepentingan umum dan mencari laba. Dan ciri-cirinya adalah dimiliki atau dikelola oleh negara, melayani masyarakat luas. Jadi teman-teman, BUMN ini di bawah naungan negara, artinya diurus atau dimiliki atau dikelola langsung oleh negara dan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Selanjutnya, jenis badan usaha yang kedua dan ketiga itu ada namanya BUMD dan BUMS. Di mana BUMD itu teman-teman merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah dan BUMS itu merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Swasta. Adapun badan usaha milik daerah ini dimiliki oleh pemerintah daerah. Artinya, itu dalam pengawasan, dalam pengelolaan langsung oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Nah, tujuannya adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat yang ada di daerah tertentu. Selanjutnya BUMS itu dimiliki oleh individu atau kelompok swasta ya, teman-teman. Dan tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan. Badan usaha yang keempat, teman-teman, ada yang namanya koperasi, di mana koperasi itu adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Anggotanya pun bisa menjadi pemilik ataupun sekaligus pengguna jasa. Dengan prinsip adalah keanggotaan sukarela, demokrasi, dan pembagian SHU adil. Nah, itu teman-teman pembelajaran kita hari ini mengenai badan usaha, di mana badan usaha itu adalah penggerak utama ekonomi yang terdiri dari 4 badan usaha ya. Yang pertama ada yang namanya BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Yang kedua, teman-teman ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Yang ketiga adalah Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS dan terakhir adalah koperasi, di mana memiliki peran berbeda. Semua bentuk badan usaha penting bagi perekonomian nasional, artinya saling menunjang satu sama lainnya. Dan dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, peserta didik atau teman-teman diharapkan mampu memahami peran ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, itulah pembelajaran kita hari ini mengenai ekonomi di modul 6 tentang penggerak ekonomi negeriku, di mana terdapat beberapa jenis badan usaha yang menunjang satu sama lainnya untuk perekonomian, baik itu secara nasional, daerah, maupun individu serta kelompok. Harapannya teman-teman bisa memahami materi ini dengan baik, dan apabila ada yang kurang jelas, silakan nanti ditanyakan dalam forum kelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.